Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Nia Safitri di Saudi. Ini masih belum kelar ya, masalah perkargoan, masalah pengiriman barang ini belum kelar-kelar. Kenapa bisa begitu? Jadi ada postingan dari dari Bea Cukai ya, Bea Cukai. Dan bunyinya seperti ini guys, dengarkan ya, karena ini jadi ini informasi penting buat yang mau ngirim kargo, jadi harus berhati-hati dan juga harus mencari informasinya dulu gitu. Apa saja sih yang boleh dikirim, apa saja sih yang akan kena pajak, akan kena sita, dan apa saja yang akan kena bayar pajak, tebusan pajak kayak gitu. Jadi kita simak dulu bukan video ya, ini cuitannya, bukan cuitan. Sebentar lah. Jadi aku bacain dulu ya. Diwanto Wahyudi selaku kepala kantor hadir dan membuka kegiatan internalisasi. Acara dilanjutkan dengan dipimpin oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur, Ahyat Mujayyin. Acara internalisasi ini membahas upaya-upaya serta langkah-langkah peningkatan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan seiring dengan meningkatnya jumlah barang kiriman pekerja migran Indonesia. Barang yang dikirim pekerja migran Indonesia umumnya merupakan barang impor untuk dipakai yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk apabila nilainya tidak melebihi $3 Amerika Serikat. Nah, $3 itu jadi berapa ya? Silahkan ditulis di kolom komentar yang tahu $3 itu berapa. Kalau aku lihat di Google ya, $3 itu cuma 45.000 ya. Berapa sih? Atau berapa gitu kan ya? Kalau di ini aja guys ya, di kolom komentar, dicoret-coret di kolom komentar. Dan itu kita mau ngirim apa dari luar negeri sebesar $3. Mau beli keripik gitu, mau beli apa, kurma juga cuman cukup 1 bungkus. Ini gimana sih ya, pemerintah mengasihkan, membebaskan pajakan gitu kan, tidak berbayar pajak, tapi nilai pembebasan bea masuk apabila nilainya tidak melebihi $3. Jadi harus $3 guys batasannya. Kalian mau ngirim apa? Cuman harga $3, Dengan adanya fasilitas tersebut, maka perlu diiringi pengawasan yang lebih ketat. Karena maaf guys, saya harus minum dulu ternyata. Pengawasan yang lebih ketat karena barang kiriman pekerja migran Indonesia kerap dijadikan modus penyelundupan barang ilegal dan narkotika. Dengan adanya acara ini diharapkan dapat mendorong kinerja pegawai untuk melakukan pelayanan prima terhadap barang kiriman pekerja migran Indonesia. Di sisi lain juga menerapkan fungsi community protector untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal. Ya bagus, tapi ini dampaknya pengiriman barang untuk pekerja migran Indonesia itu terhalang ya guys ya, terhambat, sangat-sangat terhambat, sangat-sangat merugikan TKI ya. Karena kita udah kirim barang nih, banyak yang komen juga udah kirim barang terus barangnya nggak ada karena barangnya belum keterima sama Bea Cukai, jadi belum ada serah terima atau dokumen dari pengimpor. Jadi dari calo atau dari kurir gitu belum ada katanya. Makanya si barang teh masih tertimbun. Jadi kasihan juga ya, mungkin ada snack atau apa udah dari sininya lama, terus bayar juga rusak pas nyampe Indonesia. Jadi lebih kita sekarang mah lebih aman, yang lebih aman kita ambil jalur tidak usah kirim-kirim barang ya, biar aman, terus tidak rusak juga, tidak rugi juga. Kita rugi udah mah bayar dari sini mahal, di Indonesia udah harus ditebus, jadi pusing guys ya. Daripada pusing mending gak usah kirim-kirim barang, kirim uangnya aja, beli semuanya apapun di Indonesia ada ya.
Yang udah terlanjur nanti juga mungkin akan dikirimkan tapi lama. Terus ada lagi nih, kalau misalkan kirim barang yang baru boleh nggak? Karena kan yang baju bekas, barang-barang bekas itu nggak boleh katanya kan. Terus kalau baju bekas, baju baru boleh dikirim nggak? Boleh dikirim ya baju baru, cuman karena memang udah ada peraturannya dari kemarin itu, jadi harus bayar pajak ya. Jadi akan dikenakan pajak guys ya. Apapun barangnya akan dikenakan pajak. Mau baru, mau apalagi ini yang bekas akan disita. Jadi seperti ini guys. Untuk pengiriman barang dalam keadaan bekas disarankan agar dikirim pada akhir masa kerja jika sudah tinggal lebih dari 1 tahun dan berencana untuk mengakhiri masa kerja di luar negeri. Maka bisa ajukan fasilitas barang pindahan. Dengan fasilitas tersebut, kakak diperbolehkan mengirimkan barang pribadi bekas pakai tanpa dikenakan bea masuk dan pajak impor. Jadi harus ini guys ya, harus pemindahan barang kita kemana kita mau bikin surat-suratnya. Sebentar ya, nanti ada videonya aku akan share ke kalian. Dan sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, ada video dari Bea Cukai ya, dan bunyinya seperti ini. Dalam seri sebelumnya, kita telah membahas komoditas barang-barang konsumsi yang dikenakan bea masuk yang lebih tinggi. Selanjutnya, dalam aturan yang baru dijelaskan pengelompokan barang menjadi barang hasil perdagangan dan barang selain hasil perdagangan. Wah, bedanya apa nih? Aku Fajar, mari kita bahas. Barang hasil perdagangan adalah barang kiriman yang merupakan hasil transaksi jual beli secara online melalui website atau aplikasi. Selain itu, dikategorikan sebagai barang hasil perdagangan jika pengirim atau penerima barang merupakan badan usaha. Selanjutnya, jika dalam proses jual beli terdapat bukti transaksi seperti invoice atau bukti pembelian, maka barang tersebut juga dikategorikan sebagai barang hasil perdagangan. Lantas, kenapa harus dibedakan? Dalam proses impor barang kiriman, penerima barang melakukan penyampaian pemberitahuan barang serta bertanggung jawab untuk melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Proses ini dilakukan melalui sistem yang dimiliki oleh penyelenggara pos atau jasa pengiriman yang bertindak sebagai perantara. Nah, untuk barang hasil perdagangan, penerima barang ini berkewajiban melakukan pemberitahuan barang dengan benar dan lengkap, sehingga pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dapat ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Kesalahan dalam pemberitahuan ini dapat mengakibatkan penetapan yang berpotensi memunculkan denda yang tentunya menambah kewajiban yang harus dibayarkan. Wah, artinya harus berhati-hati ya. Pastikan pemberitahuan barang disampaikan dengan benar untuk menghindari sanksi ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian ngirim barang nih dari luar negeri ya, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Saudi Arabia, jadi kalian harus mencantumkan apa saja barang-barang kalian yang dikirim, karena memang calonya juga kan, calo kargonya juga kan bilang nanti ditulis apa saja yang dikirim barangnya. Terus nanti kan jadi untuk menghindari kepajakan yang besar gitu kan ya, kekenaan pajak yang besar, jadi harus tercantum barang apa saja yang dikirim ya. Jadi kata-katanya kan itu barang bekas loh katanya gitu, padahal itu barang bekas. Ada yang komen kayak gitu. Jadi semua barang yang masuk ke Indonesia dikenakan bea masuk dan pajak impor. Apabila tidak ingin dikenakan bea masuk dan pajak impor, maka bisa dikirim pada akhir masa kerja dengan menggunakan fasilitas barang pindahan. Ini kekeh ya guys, harus kayak gini. Jadi seperti apa, kita langsung lihat videonya. Jadi bagaimana caranya untuk syarat-syaratnya untuk pemindahan barang gitu. Kemana kita guys? Kita simak videonya. Kamu pelajar di luar negeri? Penjelasannya ini ya guys. Atau pekerja migran Indonesia? Mau kirim barang ke Indonesia? Tapi bingung caranya? Hai, aku Feby. Mari kita bahas. Barang keperluan rumah tangga atau barang yang telah dipakai saat di luar negeri dapat diimpor kembali ke Indonesia dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagai barang pindahan. Nah, ketentuan pembebasan bea masuk barang pindahan ini tidak termasuk untuk barang dagangan atau kendaraan bermotor. Terus, syaratnya apa? Dan apa sih dokumen yang perlu disiapkan? Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2008,
syarat seseorang bisa mendapatkan fasilitas barang pindahan adalah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dengan kurun waktu minimal 1 tahun dan warga negara asing yang akan tinggal di Indonesia dengan kurun waktu paling singkat 1 tahun. Nah, untuk dokumennya cukup siapkan surat keterangan pindah dari Kedutaan Besar Indonesia di negara setempat, list barang pindahan yang akan dikirim dan sudah ditanda sahkan oleh Kedutaan Besar Indonesia setempat, serta paspor dan boarding pass. Loh, kok ada paspor dan boarding passnya sih? Jadi gini nih, fasilitas barang pindahan ini hanya berlaku saat pengirim dan penerima barang adalah orang yang sama. Oleh sebab itu, penerima perlu membawa paspor dan boarding pass perjalanan kembali ke Indonesia saat melakukan pengambilan barang pindahan. Oh iya, perlu diingatkan, pembebasan ini hanya berlaku untuk barang yang datang maksimal 3 bulan sebelum atau sesudah pemilik barang. Gimana guys? Pusing kan? Ribet kan? Jadi maksudnya gimana nih? 3 bulan sebelum kita berada di Indonesia. Jadi mungkin ya 3 bulan kita sebelum pulang ke Indonesia, si barang-barang ini udah dikirimkan ya ke Indonesia dengan pemindahan barang. Jadi pas kita udah ada di Indonesia, barang sudah ada dan kita ambil sendiri. Jadi harus yang ngambilnya itu harus kita sendiri guys ya, bukan orang lain. Jadi seperti itu guys, ribet, pusing. Jadi gimana nih menurut kalian ya? Tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi guys, hati-hati ya, karena kan sekarang lagi lagi marak-maraknya perpajakan, perkargoan. Jadi ada penipuan seperti ini ya. Hati-hati dengan penipuan. Nah, ini dia guys, bagi yang sudah mengirimkan barangnya, terus misalkan ada telepon atau SMS atau apa dari si penipu, bunyinya seperti, jadi jadi seperti ini guys ya. Hati-hatinya. Perasaan panik sengaja dikondisikan oleh para penipu untuk menjadikan kamu sebagai sasaran empuk. Orang dalam kondisi panik seringnya akan merasa lemas, tak berdaya, sulit konsentrasi, dan buru-buru mengambil keputusan. Hindari rasa panik dengan mengenali ciri-ciri modus penipuan mengatasnamakan bea cukai. Jadi harus hati-hati. Karena mungkin barang-barang kalian itu belum sampai, terus misalkan tiba-tiba ada yang nelfon kalian, yang menghubungi kalian, dan itu mereka mungkin mengaku dari pihak bea cukai, dan kalian harus berhati-hati ya, jangan langsung percaya begitu saja. Transfer ke rekening pribadi. Jadi misalkan ada si penipu ini nelpon ke kalian terus minta ditransfer untuk biaya pajak misalkan ya ke rekening pribadi, itu hati-hati, kaliannya harus curiga. Terus yang kedua, sering disertai ancaman. Nah, jadi ada ancaman, mungkin ancamannya seperti ini, barangnya nggak hilang atau gimana, nggak bakalan dikirim atau bla bla bla. Nah, kalian harus harus hati-hati. Sering memakai foto pejabat atau pegawai bea cukai. Jadi pakai foto orang, foto ini pegawai bea cukai, disalahgunakan, jadi kalian percaya gitu kan. Jangan percaya. Jadi harus jangan ragu untuk konfirmasi melalui link berapa bea cukai lah, nggak tuh berapa bea cukai gitu kan lah, atau media sosial resmi bea cukai untuk memastikan. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.